Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Mustafa. Saya di sini sebagai MC dari kegiatan bedah buku pagi ini. Di sebelah saya ada Habib yang akan membedah buku dengan berjudul Sang Pemimpin. Sang Pemimpin. Buku ini bercerita tentang 3 orang sahabat yang sudah bersama dari kecil hingga dewasa, dan mereka pun lulus bersama. Ya, sukses kan? Buat cerita lebih lengkapnya akan dipersilakan Habib yang akan menceritakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah buku yang berjudul Sang Pemimpin yang ditulis oleh Andrea Hirata. Andrea Hirata ini adalah seorang penulis yang karyanya tuh udah lumayan banyak. Contohnya kayak Laskar Pelangi, Sang Pemimpin, terus Edensor, terus ada apa ini? Gokusagi Asker Leri. Buku ini diterbitkan pada bulan Juli 2006 silam dan diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Buku yang saya miliki ini adalah cetakan yang ke-50. Cover buku ini juga lumayan menarik, gambar tangan yang ada petanya, yang ngajak ke sini. Kualitas kertasnya juga lumayan bagus. Saya beli di Gramedia ini dengan kisaran harga 80.000. Jadi gini, ceritanya tuh Andrea Hirata ini mengisahkan tentang kehidupannya di Belitung saat masih SMA. Tokoh utama di kisah ini ada 3, Ikal, Arai, dan Jimron. Mereka adalah 3 orang yang bersahabat dari kecil hingga bersekolah di SMA Negeri Manggar. SMA Negeri Manggar itu SMA negeri yang pertama kali dibangun di kota pelabuhan Manggar, Bangka Belitung, di timur lah lebih tepatnya. Mereka memiliki nasib yang gak jauh beda sama orang-orang di luar sana. Jadi mereka harus beli di pelabuhan pantai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka tuh merantau dari desa mereka ke kota pelabuhan karena gak ada sekolah menengah atas. Seperti anak SMA pada umumnya, mereka juga memiliki sifat nakal. Tapi yang biasanya nakal tuh Ikal sama Arai. Pada suatu hari mereka tuh pernah kabur dari upacara pagi. Mereka bersembunyi di gudang pasar ikan. Gudang pasar ikan kan pasti dalamnya tuh dia ikan-ikan, jadi amis lah, ada bau busuk juga lah, ikan-ikan yang busuk. Kemudian si Arai ini melihat ke jendela dan melihat dan ngomong ke Ikal sama Jimron, lihat deh para jemuran ikan asin itu. Nanti kita loncatin itu, terus kita masuk ke warung di sebelahnya, lalu kita lari sedikit ke gang pasar dan membaur dengan penjual-penjual ini. Itu mereka punya rencana buat nyamar lah, buat nyamar di sekitar penjual-penjualnya karena kan mereka dikejar-kejar buru kan. Nah setelah ini Ikal dengannya tuh kayak pengen lempar sepatu ke mukanya gara-gara si Jimron ini kan gak bisa loncat ya. Habis itu dia bilang gini, idemu bagus lah ya, gak ngotak, mau diapain nih si Jimron. Jimron yang gendut memelas, aku gak bisa loncat. Pokoknya ide mereka tuh serba salah dah. Setelah itu beberapa saat kemudian si Arai melihat ada sosok kemeja putih yang memakai emblem nama bertuliskan Mustar BA alias Pak Mustar, wakil kepala sekolah mereka yang terkenal tanah garam. Otomatis mereka keringet dingin dong, karena pembatas mereka dengan nasib buruk cuma dinding yang rapuh itu doang. Keesokan harinya mereka datang dengan banyak tempelan koyo di pipi sama di leher dan membawa surat dari orang tua kalau mereka nggak masuk. Padahal kan kemarin mereka masuk, cuman kabur aja. Nah setelah itu si Pak Mustar kan tahu nih mereka kabur, jadi setelah itu dihukum sama Pak Mustar ya. Ada lagi nih
pas mereka tuh nyuruh teman-teman sekelasnya buat nyusup ke bioskop yang anak sekolah tuh nggak boleh masuk gara-gara itu tuh filmnya tuh khusus orang dewasa gitu. Nah jadi mereka masuk dan diusir oleh petugas yang ada di dalamnya, terus ketangkap basah sama Pak Ustadz. Singkat cerita, mereka lulus SMA. Ikal dan Arai merantau ke Pulau Jawa untuk berkuliah di salah satu universitas ternama di Indonesia yang terletak di Depok alias UPI. Sedangkan Jimron memilih untuk bekerja di peternakan kuda di kampung halamannya. Jimron ini salah satu tokoh yang unik. Dia tuh kayak terobsesi sama kuda gitu. Jadi dia belajar segala hal tentang kuda, tahu tentang kuda, sama karakteristik kuda. 4 tahun kemudian Ikal dan Arai lulus. Ikal lulus dengan gelar sarjana ekonomi dan Arai gelar biologi. Setelah itu si Ikal ini kerja di kantor pos dan memilih sebagai pegawai tetap. Sedangkan Arai pergi ke Kalimantan tanpa ngabarin Ikal. Suatu hari mereka berkumpul kembali di suatu forum, di mana forum itu tuh tempat untuk mereka bisa dapat beasiswa S2 ke Eropa. Setelah membeli proposal itu, mereka mendapat kabar kalau Ikal dan Arai keterima di salah satu universitas ternama di Paris. Nama universitas itu Universitas Sorbonne lah. Dan ternyata itu semua adalah jawaban dari cita-cita mereka yang selama ini mereka mimpikan. Dan perjuangan yang keras sesungguhnya baru dimulai dan akan melahirkan pemimpi-pemimpi selanjutnya. Saya juga seorang pemimpi. Ketika saya menjadi seorang pemimpi, saya cuma punya 2 pilihan. Saya bangun dan wujudkan mimpi saya, atau saya tidur lagi dan lanjut bermimpi. Tapi biasanya kalau hari libur, kalau masih pagi saya tidur lagi sih. Jam 9 baru bangun. Dari buku ini ada salah satu bab yang paling saya suka, yaitu ketika Arai menemukan cinta pertamanya. Arai ini kan orang itu pintar banget ya, jadi dia tuh bisa disebut kayak ensiklopedia berjalan. Jadi kalau bertanya, dia bisa jawab dengan jawaban-jawaban yang brilian. Arai ini masih bocah 10 tahun ketika mereka bertiga pertama kali bertemu. Sekarang dia udah jadi remaja sepenuhnya. Arai ini orangnya kurus, agak jangkung, dan gerak-geriknya canggung kayak belalang sumbar. Walaupun dia sudah menjadi remaja sepenuhnya, si Arai ini memiliki mata seperti anak 10 tahun. Mata yang meriah, lugu, dan memancarkan 1000 kebaikan. Suatu saat Ika pengen nanya sesuatu yang dia tuh udah lama pengen dia tanyain. Dia nanya gini, Arai, apakah kamu sudah jatuh cinta untuk pertama kali? Arai menjawab, sudah. Oh, pada siapa kamu jatuh cinta? Si Arai menjawab, Zakiyah Nurmala. Arai menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari buku. Nah, si Zakiyah Nurmala ini adalah adik kelas mereka di kelas 11A. Gadis Melayu yang memiliki lesung pipi seringkali membuat hati laki-laki berdebar. Kabarnya si Arai ini sering kena dapet sama si Zakiyah ini. Dari 60 pesona yang Arai punya, gak ada satupun cara yang membuat Zakiyah Nurmala ini tertarik. Dan dari situlah satu ide muncul dari kepala Arai, yaitu belajar gitar dan menyanyi satu lagu kesayangannya si Zakiyah ini, yaitu judul lagunya tuh Rindu Terpendam. Harapannya tuh si Arai cuma satu, dia pengen nyanyi lagu itu depan si Zakiyah ini. Nah, setelah itu si Arai belajar gitar ini dari musisi legendaris kampung mereka, yaitu Bang Zaitun, pimpinan warga sekampung Melayu Pasar Ikan Belok Kiri. Setelah itu Ikal sama Jimron tuh sering nemenin si Arai latihan. Gak jarang juga si Arai itu kena damrat lah sama Bang Zaitun, karena kan si Arai ini gak punya bakat musisi sama sekali. Walaupun sering kena damrat, tapi si Arai itu semakin bertekad untuk menaklukkan lagu itu, karena si Arai itu katanya lagi kasmaran, jatuh cinta berat. Setelah itu si Ikal ini nanya, bagaimana si Arai itu ketemu dengan Zakiyah ini sampai jatuh cinta sebegitu rupa. Terus si Arai cerita, waktu itu aku ingin pergi ke toilet dan ingin buang air kecil.
Setelah itu aku mendengar suara letusan ban di bawah pohon. Habis itu kan langsung si Are itu nyamperin. Setelah itu si Are melihat seorang gadis yang sedang duduk sambil megang pompa sepeda. Mungkin dia memompa sepedanya terlalu bersemangat, jadi sampai banyak meletus. Nah, saat itulah kami berkenalan. Habis itu si Ikal tuh nanya lagi, apakah kamu sudah pernah mengatakan kepada Zakiah bahwa kau jatuh cinta? Habis itu si Ara yang jawab, sudah beberapa kali. Si Ikal nanya lagi, apa tanggapannya? Dia menjawab, terakhir kali dia bilang kepadaku kalau dia tuh muak sambil banting pompa sepeda. Habis itu si Ikal terpana karena dia memastikan gak ada balada tentang penolakan seperti itu lagi. Setelah itu dia nanya lagi, apakah kamu masih akan bilang kepada Zakiah Malang kalau kamu itu mencintainya? Habis itu si Ara jawab lagi, masih, loh, kenapa? Kan padahal ini dia sudah ditolak. Habis itu dia jawab, karena dunia ini dipenuhi dengan orang-orang kesepian yang tidak berani menyatakan cinta mereka. Seperti itu. Jadi kalau suka sama orang bilang aja tuh, kalau berani, saya mah nggak berani. Mungkin cukup sekian beda buku dari saya. Terima kasih. Barangkali ada yang mau nanya. Mana ya? Nanya apa? Enggak, endingnya itu mereka nanti pergi ke Paris, cuman ceritanya tuh di buku Maria Makabruf. Nggak tahu ya? Iya, buku teologi dan dijelaskan lagi. Mau nanya apa? Kasih Berdiri. Hanif. Mau nanya nih Mas. Berdiri suruh. Berdiri. Mau nanya sedikit ini, alasan Habib buat bedaku itu apa ya? Terima kasih. Alasan saya memilih buku ini karena buku ini tuh buat saya menarik. Jadi dulu saya pernah baca juga waktu bacanya Rikas waktu kelas 9 seperti itu. Jadi saya pilih buku ini buat bedah. Terima kasih. Oke. Ada kayak Tuh. Taruh Moren dulu. Berdiri, Mor. Moren berdiri. Itu kan pembuatnya itu kan sama kayak buku Laskar Pelangi ya. Pasti punya hikmahnya gitu, amanatnya yang bagus. Nah, dari buku itu amanatnya apa? Itu pasti. amanat yang saya dapat di buku ini, kita tuh berteman sama siapa aja. Soalnya kan di sini tuh orangnya tuh punya karakteristik yang berbeda. Si Ara ini memiliki orang tua yang lengkap, sedangkan Ara ini kan memiliki orang tua yang lengkap. Si Ara yang yatim piatu, Jibril juga yatim piatu dan agamanya Katolik. Jadi seperti itu amanatnya. Sudah kan? Nah, terima kasih. Jadi itu si Zaki sama Raya. Si Raya sama Zaki itu kan di Paris lagi. Nah ini si Jimbronya ini lost contact.
Imron itu gimana kabarnya? Gimana Jadi si Imron ini tuh dia ini beternak kuda di Belitung Timur di kampung halamannya. Dia kerja di situ. Enggak. Jadi Ical sama Lara ini doang ketemu lagi. Karena mereka kuliah di Eropa. Imron masih di Belitung. Masih kenalan. Imron ada tanda cinta pertamanya, cuma bukan di buku ini. Sudah? Kalau tahu, nggak diceritain di buku ini ya, di buku-buku lain ada. Mungkin cukup sekian udah buku dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Habib yang telah menjelaskan isi cerita singkat dari buku tersebut. Semoga hikmah yang bisa kita ambil dari buku tersebut. Ya, Habib. Ya, sekian untuk bedah buku hari ini.